Selamat malam, pendengar. Kali ini saya tidak bersama Pak Inong atau Bapak Kurniawan Adi, tapi sekarang saya ditemani sama bukan tamu sih. Ini sekarang kita balik lagi bersama Guntur. Ini kita ada tamu nih, pertama kalinya di podcast. Ini tamunya sekarang adalah Indra Wardani. Indra tuh temen kita, temen saya dan Guntur, dan juga dulu muridnya Pak Inong juga. Indra dan Guntur punya latar belakang yang sama, yaitu musik. Pembahasan kali ini berarti kira-kira udah tahu, yaitu tentang musik. Apa sih yang bedain kamu di mana, Indra? Guntur di mana gitu? Musik yang seperti Karena apa sih gitu? Kalau musik itu kan banyak banget ininya ya, banyak banget cabangnya. Walaupun seni rupa juga banyak cabangnya, cuman kalau di musik menurutku juga banyak cabangnya. Bisa jadi di backstage, bisa jadi di front stage gitu kan. Kalau di musik, kalau di front stage ya contohnya adalah sebagai pemain musik, misalnya di backstage contohnya adalah arranger misalnya, atau mastering, engineering, audio engineering misalnya, seperti itu. Benar begitu, Indra? Jadi kalau pertanyaannya itu, mungkin yang soal Guntur nanti biar jawab Guntur sendiri ya. Tapi yang aku itu adalah pengajar. Pengajarnya ngajar paduan suara sama piano, sama vokal sih. Jadi aku lebih aktifnya di paduan suara. Aku megang beberapa paduan suara di universitas gitu. Terus kegiatan kita kebanyakan berhubungan dengan konser dan kompetisi yang sekarang tidak ada sama sekali. Begitu ya ibu-ibu sekalian. Kenapa nggak ada, Indra? Coba kamu buat kompetisi sendiri. Nanti dibubarkan sama Satpol PP. Kita nggak boleh bikin kerumunan, Bapak Guntur. Tolong ya, tolong. Betul juga. Tapi sebenarnya bisa dipakai kompetisi online misalnya gitu, Indra. Tapi oke, next. Nah, terus tadi kan bilang ini, Indra kan bilang bahwa Indra itu ada di musik, tapi bagiannya tadi apa? Festival. Jadi aku tuh ngajar, tapi outputnya itu sering dipakai di konser, kompetisi kayak gitu-gitu, output yang hasilkan gitu. Nah, kalau Guntur kan juga ngajar nih. Konteksnya beda kuliah. Kalau kuliah. Nah, tapi kan kuliah. Maksudnya kuliah kan goals-nya kan pendidikan formal lah. Guntur di pendidikan formal, Indra itu di non formal. Masalah musik ya kan. Tetap sama-sama ngajar. Tapi Indra juga bermain musik nggak? Sama-sama di universitas, dia intrakurikuler, aku ekstrakurikuler. Nah, jadi kalau ada masa kritis kayak gini, Guntur tetap jalan, aku libur. Sedih banget ya kan? Indra, kamu masih main musik nggak sih? Kalau main-main, jadi sekarang justru karena COVID-19 ini, karena banyak waktu senggang, aku mainan Spoon. Spoon itu loh, aplikasi self broadcasting gitu kan, kayak kita bikin channel radio sendiri. Terus awalnya karena cuma untuk ngisi waktu luang, ternyata di situ cukup asik dan aku malah dapat saweran. Aku dapat gaji dari situ, goblok gak sih? Oh gitu. Iya, dapat gaji dari situ. Jadi kayak ada orang yang suka sama musik kami, terus dia ngasih koin gitu. Terus koinnya ternyata bisa di cash out gitu lah. Kalau Guntur kan masih main musik juga, masih nggak sih? Masih, kebetulan juga, bukan kebetulan, emang saya masih main musik karena kan memang tahu sendiri saya memang main musik ya dari dulu. Main musiknya gimana? Main musiknya di event untuk menghibur orang, bukan di bagian misalnya kayak Indra itu kan festival, memang diadakan untuk ajang kemampuan ya. Nah kalau aku di menghibur orang, jadi aku main musik, nyanyi juga tapi untuk menghibur orang. Ya kalau misalnya Indra kan akhirnya dia menemukan caranya, yaitu dengan bermain Spoon. Ternyata bisa diduitin ya, Indra? Tapi gak banyak, sumpah. Sedih banget. Nah, kalau Guntur, tapi kan Guntur masih ada ngajar. Nah, itu makanya kan ya aku bilang ya memang karena aku masih ada ngajar, itu kan aman ya. Kalau kita ngomongin masalah finansial itu aman karena masih ada ngajar. Walaupun event-event di-cancel, cuman tetap masih ada pemasukan. Walaupun sedikit juga. Nah, tapi untuk plus-plusnya sih memang nggak ada. Memang kalau Indra itu kan kebetulan kayak Bigo Live, kayak lain sebagainya yang menghasilkan uang gitu. Tapi aku enggak, aku belum mencoba sih. Sebenarnya masalahnya tuh gini sih, kalau di kasusnya aku ya, Sel ya. Jadi aku tuh mengajar, hitungannya kayak freelance gitu loh. Aku dibayar berdasarkan banyaknya tatap muka yang aku kasih dalam 1 bulan kan, kira-kira gitu kan. Dan aku tuh nggak cuma ngajar di satu tempat.
Ada yang di Semarang, ada yang di Jogja gitu. Apalagi kalau COVID udah nggak mungkin aku ke Semarang gitu kan, tinggal yang di Jogja Iya, doang. Dan betul. yang paling besar itu maksudnya di kampus, karena dia intens banget, bener-bener bisa tiap hari gitu kan yang di kampus tuh. Ya udah sekarang tinggal dikalikan aja berapa, dari yang sebulan bisa 20, 30 sampai 35 sesi gitu kan. Bahkan kadang 40 sesi juga sebulan tuh ngajar sampai. Wih, Dan berarti sekarang ibu kaya ya bener-bener- sebenarnya ya. dan sekarang itu benar-benar tinggal 8 sesi. Bisa Anda bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi dari sekian banyak sesi sebulan dan sekarang tinggal 8 sesi, itu pun karena masih ada beberapa anak yang privat yang nggak mau berhenti gitu. Jadi kami kalau ditanya, aku dan suamiku bertahan dari tabungan. Apalagi suamiku itu pemain orkestra di Jakarta. Saya juga bertahan dari uang tabungan karena kan memang tahulah gaji pengajar, dosen, gaji pengajar awal-awal nggak terlalu gede gitu kan. Memang sebenarnya tumpuannya awal itu ya memang dari Ngamen. gigs gitu, dari ngamen, gigs. Gigs itu kan apalagi kalau di daerahku di Bali itu kan gede, memang gede sebenarnya. Tergantung grade-grade-nya juga sih. Next. Tapi ada hal yang ini sih yang agak apa ya? Aku nggak tahu ini bisa udah perlu dibahas sekarang nggak sih? Apa? Ada hal yang agak bikin aku melek juga karena corona ini gitu, tentang duit. Jadi kayak dulu waktu belum ada corona nih, aku kan ngajarnya kayak full banget, bisa Jogja, Semarang, kadang sampai ke Jawa Timur juga gitu kan. Dan karena terlalu banyak jam ngajar itu, ternyata pengeluaranku juga jadi banyak gitu loh. Karena aku sering keluar kota, kucingnya nitip di pet shop, terus nggak pernah masak, harus go food, jajan di luar, dan itu boros banget gitu kan. Terus sering beli tiket kereta lah, apa-apa. Dan ternyata sekarang begitu corona tuh nggak pernah nitip kucing, terus nggak pernah beli tiket kemana-mana, terus bisa masak terus di rumah. Jadi sebenarnya dengan pengeluaran yang jauh lebih sedikit dibandingkan ketika nggak COVID, kehidupanku tuh ternyata nggak terlalu banyak berubah gitu loh. Aku kan mikirnya kayak, wah kalau nggak kerja ini nggak bisa pakai AC nih, ternyata bisa juga tetap pakai AC ya kan? Iya sama ini ya iya Bu. Memang itu kan itu survive, itu kita caranya survive udah bisa tahu sendiri. Iya, yang namanya pemasukan banyak pasti pengeluaran banyak sih. Iya, betul. Makanya kan jadi ya udahlah gitu. Aku tuh nggak ngerti sama sekali tentang musik ya. Iya. Cuma tahu lah, tapi tidak mengerti gitu. Aku ketika tesis banyak ngobrol sama Guntur, dan aku tahu Guntur itu ada di dalam musik industri. Sedangkan kalau yang kayak kamu Nindra, jujur aku baru tahu gitu, bahwa ada orang yang ngajarin memang khusus untuk orang tuh lomba gitu. Dan kamu kan nggak cuma private satu orang kan, tapi bisa kelompok kan yang kamu ajarin kan. Benar. Nah gitu. Terus kadang ini karena COVID juga sih, banyak baca berita gitu, katanya para musisi atau pekerja kreatif, seni gitu, itu banyak berdampak gitu. Terus tapi waktu itu aku sama Guntur pernah ada obrolan sebelum ini sih gitu. Tapi musisi yang mana dulu nih gitu. Guntur sebagai salah satu musisi industri gitu. Kata Guntur gitu. Guntur juga mikir bahwa tunggu, musisi industri yang memang dia sudah punya nama, kayaknya dia nggak ngaruh deh sama COVID gitu. Karena dia udah punya another job gitu ya. Misalnya samalah kayak Guntur, dia punya another job yaitu jadi dosen gitu. Cuma kan yang orang tidak tahu adalah, mungkin bukannya nggak tahu ya, cuma ada beberapa yang memang tidak tahu. Kayak misalnya aku aja baru ngeh nih setelah cerita sama kamu bahwa oh ada ya ternyata musisi itu yang ya kayak kamu Ndra gitu. Dari festival, dari lomba, ngajarin orang buat fokusnya ke sana. Begitu festival nggak ada, begitu lomba nggak ada, ya udah gitu, kamu nggak ada gitu. Terus apalagi semisal apa sih namanya yang buat scoring film ya? Kan ada orang yang emang kerjanya itu musisi-musisi yang bikin scoring film kan. Nah terus kayak gini nggak ada syuting film, nggak ada produksi, nggak ada apa-apa, berarti mereka juga die dong gitu. Aku pengen tahu sih perbedaan yang paling mendasar dulu deh dari dua bidang ini, sama-sama musik, tapi kalian berdua itu ada di dunia yang berbeda gitu. Apa sih perbedaan yang mendasar dari, mungkin aku bisa bilang kamu tuh non-industri kan? Nggak bisa juga sih, Sal. Gimana? Festival dan lain-lain itu sekarang udah jadi industri juga gitu loh sebenarnya. Jadi aku bagian dari industri itu. Kalau aku pure ngajar, justru mungkin aku akan bisa survive. Choir-choir ini sebenarnya masih bisa tetap jalan aja gitu, masih bisa gitu kan. Tapi karena kita udah terlanjur jadi PSM yang goalnya tuh emang kompetisi gitu. Dan Sorry, PSM apa? PSM itu Paduan Suara Mahasiswa.
Oke. Jadi choir-choir yang tujuannya emang untuk kompetisi, dan kampus itu kampus itu mensupport paduan suara ini untuk eksis kalau kamu bisa berprestasi di luar. Karena kampus sebenarnya kan tidak terlalu butuh ya. Apalagi kampus tidak menganggap ini sebagai intrakurikuler. Jadi kalaupun ini ditiadakan, mereka tidak masalah gitu. Apalagi, festival sekarang nggak ada, ya udah kalian off aja. Kalian kan tidak akan bisa mencetak prestasi kalau tidak ada kompetisinya gitu loh. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini bagian dari industri festival-festivalan itu juga gitu loh. Bahwa festival itu sendiri sudah menjadi salah satu industri Iya, di bidang serius, musik beneran. gitu. Beneran, Nah, itu industri yang besar sekali di Indonesia sekarang. aku pengen tahu apa sih perbedaan industri kayak Guntur, industri musik kayak Guntur, dan industri musik mungkin bisa bilang nggak ya berbalut festival gitu atau ajang kejuaraan gitu. Apa sih di kedua bidang, bukan bidang sih, kedua dunia musik itu tuh? Iya. Kalau menurutku ya, jadi kalau di festival itu menjadi ajang untuk sebuah paduan suara mendapatkan kelas antar sesama paduan suara. Baik di dunia Prestis, paduan ya? suara. Jadi prestis, Oke. mencari prestis itu, entah itu di Indonesia apalagi di luar gitu. Nah, kalau untuk instansi-instansi seperti kampus gitu kan, dan sekarang instansi nggak cuma kampus ya, kampus itu kebanyakan punya paduan suara, tapi sekarang bahkan kayak Polda Bali itu udah bikin paduan suara sendiri gitu kan, dan itu menjadi salah satu nilai tambah sebuah institusi gitu loh. Apalagi kalau kampus ya, kita udah tahu lah akreditasi udah kayak gimana ya kan, kalau berhubungan dengan prestasi dan lain-lain. Terus bahkan sekarang kualitas UKM, unit kegiatan mahasiswa itu sering jadi media promosi kampus untuk cari mahasiswa. Nah gitu loh. Jadi sebenarnya tujuannya ke situ. Makanya salah satu marketnya ya untuk mencari nama itu gitu loh. Bukan untuk digemari sama orang gitu, enggak. Bukan untuk Berarti mencari itu cuma jumlah fans itu, enggak. Berarti cuma sebagai salah satu alat untuk jualan hal lain dong. Jadi ada banyak pemangku kepentingan ya soal hal ini ya. Kalau untuk PSM-nya sendiri gitu, mungkin mereka memang butuh prestasi gitu. Mereka butuh untuk nama mereka bisa mendapatkan tempat yang lebih tinggi di dunia paduan suara. Tapi untuk institusi yang menaungi mereka butuh nilai tambah untuk untuk ningkatin akreditasi, untuk ningkatin ini dan lain-lain di situ. Tapi beda lagi, konduktor punya kebutuhannya beda lagi. Dia butuh namanya untuk bisa, kan gitu. Paduan suara itu yang akan keangkat namanya adalah PSM-nya dan konduktornya. Penyanyi itu enggak loh. Enggak ada yang tahu kamu penyanyinya siapa aja, tuh orang enggak peduli. Nah, terus aku mau tahu standar gimana sih yang bisa bilang bahwa ini nih choir ini bagus. Jadi memang ada kompetisi-kompetisi yang kayak sudah diakui gitu ya. Kayak mungkin kalau musik industri misalkan Billboard gitu kan. Kalau kamu bisa masuk Billboard tuh kamu bagus gitu. Juga gitu. Ada kompetisi-kompetisi yang kalau kamu bisa masuk dan menang di kompetisi itu gitu, itu kamu akan jadi paduan suara yang high class gitu. Karena apa? Karena orang-orang yang terlibat di kompetisi itu, entah artistic directornya, musik directornya, jurinya, atau penyelenggaranya itu benar-benar diakui kompeten. Diakui oleh siapa ya? Sebenarnya oleh sesama orang paduan suara sendiri juga. Gitu. Di dunia tapi itu kan. Tapi itu juga gini kan Indra, pelatih itu juga membuat ini ya, prestis untuk pelatih ya, ibaratnya misalnya dari paduan suara A ini pelatihnya tuh ini loh, akhirnya dia kan sebenarnya membuat branding sendiri, akhirnya nanti pelatih ini dapat oke, aku panggil ke sini ngelatih A, B, C gitu kan sebenarnya. Iya, betul. Salah satunya itu. Ada keuntungan lain nggak selain nama, prestige? Kalau untuk pelatih ya, Sel ya, yang dikatain Guntur tadi. Jadi gini, ketika seorang pelatih itu punya track record yang bagus dalam kejuaraan, dan aku bisa menyebutkan beberapa nama, tapi kayaknya kurang etis gitu ya. Ada pelatih-pelatih di Indonesia itu yang sekali melatih dia dalam satu sesi latihan ya 2 jam itu tarifnya 2,5 juta. Karena memang track recordnya udah sebesar itu gitu. Jadi keuntungannya bisa sampai kayak gitu. Dia sampai kalau jalan-jalan tuh kalau bosen dia suntuk jalan-jalannya ke Jepang. Padahal dia cuma pelatih paduan suara. Gitu. Satu sesinya 2,5 juta gitu. Dan itu kupikir ada banyak orang yang gitu yang dia pekerjaannya apa, freelancer cuma keliling-keliling ngajarin orang nyanyi 1 jam 800.000, 1 jam 2 juta gitu. Nah kalau misalnya di industri yang Guntur mungkin agak lebih terekspos kali ya kalau yang industri yang kayak Guntur. Ya gitu. Kalau kayak aku lebih terekspos jelas, kayak misalnya sebenarnya hampir sama sih, tapi kalau Indra harus mencapai goals-nya yaitu
menang misalnya gitu kan. Jadi menang harus menang baru disorot gitu kan. Iya. Dan menurutku itu nggak takes time gitu. Kayak misalnya pertama kali kamu ngelatih dan ternyata menang. Nah, mungkin beberapa saat kemudian kamu akan terkenal, akan disorot gitu. Cuman kalau di industriku memang seolah-olah itu kayak ada senior junior. Misalnya si musisi A udah bermusik di dunia musik selama 10 tahun misalnya. Nah, si musisi B 5 tahun. Itu kan pasti beda. Dan menurutku di tempat Indra juga sama, pengalaman itu beda. Bagaimana dia mengatasi di atas panggung, bagaimana ketika ada orang yang bagaimana dia bisa menghandle panggung, bagaimana dia bisa efektif dalam bekerja gitu. Maksudnya efektif dalam bekerja. Oke, lagu A nggak butuh latihan atau ini partnya seperti ini selesai, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi tempatku brandingnya agak sedikit berbeda dengan Indra. Jadi Indra misalnya, kalau Indra kan harus menang. Nah, kalau aku itu perlu waktu. Jadi text time misalnya kita branding dari media sosial, dari tempat-tempat yang kita untuk gigs misalnya seperti itu. Ya, tapi kalau kamu bisa bilang ngamen ya. Iya, tapi kebanyakan memang lebih dari media sosial. Bagaimana aku mempackage diriku itu adalah orang yang akan melihatku. Jadi semakin aku seolah-olah aku itu gila sih ini Guntur kok gini banget sih gitu. Orang-orang kan makin aku populer, makin aku dipergunjingkan orang, makin aku dibicarakan orang, makin aku akan terkenal. Makanya itu tidak ada di dunianya Indra. Menurutku bisa jadi Indra membuat seperti itu. Tapi kalau Indra kan pasti. Jadi gini, kalau Indra pasti, misalnya dia membuat sebuah gosip nih. Gosip, ternyata pelatihnya paduan suara A ini tuh gini. Jelek, dia nggak bisa melatih bla bla. Tapi kenyataannya, waktu dia melatih dan menang kok gitu. Iya kan? Jadi Indra bisa dihargain dari situ. Ibaratnya kayak misalnya latih, menang, kamu minta satu sesi 10 juta, it's okay. Kalau misalnya aku, di tempatku, itu kan Guntur terkenal, Guntur famous dan kayak seperti ini. Oke, aku minta satu sesi 20 juta misalnya seperti itu. Yeah. Performanceku seperti apa itu tidak peduli. Yang penting aku udah terkenal kok. Iya, oke. Iya kan? Benar, gitu. Jadi tidak ada goals yang perlu aku ini karena aku pasti tahu udah notice Guntur gitu. Jadi nggak perlu membuktikan bahwa kalau aku perform di sini pasti akan seperti ini. Nggak harus gitu. Jadi kalau di duniamu bukan tentang apa yang kamu tunjukkan, tapi bagaimana kamu menunjukkannya dong. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Cuman bisa dibilang memang kenyataannya seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu karena banyak sekali musisi-musisi di industri yang sebenarnya mereka itu main musik itu cuman biasa aja gitu. Sekarang contohnya musik murid-muridnya Indra yang cantik, yang bodinya oke, itu dia bisa masuk ke dunia industri jadi penyanyi gitu misalnya. Nggak perlu suaranya tuh bagus banget tuh nggak perlu. Yang penting dia bisa mempackage dirinya, mempresentasikan dirinya di orang gitu. Jadi makanya banyak sekali orang-orang di duniaku itu yang modal cantik misalnya gitu banyak banget. Nggak perlu sekolah musik. Sekolah musik ibaratnya Indra aku bisa nyanyi. Indra tolong dong ajarin aku nyanyi. Aku mau 1 bulan 6 kali 8 kali pertemuan. Terus setelah 1 bulan oke, aku udah bisa nyanyi nggak fales. Aku keluar banyak. Berarti kalau dari segi skill, aku bisa lebih percaya dengan industri Indra dong? Tergantung, Sel. Gimana? Mungkin iya, mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin enggak. Mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin iya kenapa, mungkin enggak kenapa? Karena gini, di paduan suara, ini kasusnya paduan suara ya ini ya. Yes. Di paduan suara kita nyanyinya bareng-bareng nih. Anak-anak dituntut untuk belajar teknik klasik gitu. Jadi anak-anak yang nggak sekolah musik pun aku ajarin teknik vokal klasik untuk bisa ngeblend di paduan suara dan bla 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 bla. Tapi itu kemampuan kolektif loh. Kalau kita ambil per individu, belum tentu mereka bisa berdiri sendiri gitu, Sel. Jadi memang ada beberapa orang yang dia cocoknya tuh di paduan suara, suaranya untuk dinyanyikan bersama-sama secara kolektif, bukan untuk jadi solis gitu ada gitu. Dan ini sih mungkin yang tadi agak mungkin aku takut misleading gitu. Jadi sebenarnya paduan suara ini kalau dibilang full industri
bisa gitu, tapi kalau dibilang aspek musik pendidikan tuh juga bisa gitu. Soalnya paduan suara yang tidak mengejar prestasi, tidak mengejar untuk kompetisi-kompetisi itu juga banyak gitu. Jadi main fokusnya itu dia ngelatih untuk mengejar aspek-aspek lain. Misalkan anak ini terampil bermusik atau terampil berinteraksi sosial atau terampil untuk bekerja kelompok. Jadi aspek-aspek pedagogi itu tetap ada gitu di paduan suara. Jadi tergantung sih mau dilihat dari perspektif mana. Kalau hubungannya dengan COVID-19 ini, terdampaknya bagi kami orang-orang yang terlibat di paduan suara adalah yang bekerja di paduan suara karena ini bagian dari industri besar gitu. Tapi kalau misalkan di sebuah institusi yang memang menganggap paduan suara ini bagian dari pendidikan, benar-benar pendidikan, paduan suara itu biasanya tetap ada gitu. Jadi entah bagaimana caranya mereka akan bikin kelas nggak ngejar bermusik bagus gitu ya, tapi mengejar hal-hal yang lain gitu, itu tetap bisa jalan. Tapi jarang kalau di Indonesia itu masalahnya. Tapi cuman permasalahannya juga semuanya sekarang online kan Indra, semuanya Ya, kan di offin. Dan Universitas itu nggak di offin mungkin. semua. Dan itu paduan Dan itu suara nggak nggak mungkin. benar. Bukan karena masalah festival sih aku pikir. Iya betul. Jadi karena Tapi memang sekarang format kan semuanya gitu. Aku gini juga mungkin Indra ya, aku berpendapat juga mungkin di tempat Indra itu paduan suara itu industri juga. Cuma dasarnya memang dia harus ada akademisnya karena yang dinilai misalnya tekniknya seperti apa, balancingnya seperti apa gitu kan. Itu adalah bagian dari akademis gitu sebenarnya. Karena teknik-teknik klasik itu kan akademis. Sedangkan di duniaku itu tidak perlu. Nggak mungkin ada orang leadnya main saksofon gimana? Oh ya tekniknya. Oh ya ini tadi tekniknya vokal seperti apa? Oh ya tadi dia pakai apa ionian, Lydian dan lain sebagainya nggak perlu. Di tempatku yang penting kamu bisa membawakan lagu, enak orang suka kelar. Orang suka. Bahkan, itu penting. Orang suka. Bahkan nggak perlu kamu bisa membawakan lagu. Yang penting orang suka kelar gitu. Lalu apa bedanya ya musisi dan performer? Kalau ini dari pendapatku ya, karena aku nggak pernah ngulik bab ini gitu. Tapi kalau dari istilah, mungkin performer itu adalah salah satu bagian yang lebih spesifik dari musisi gitu. Kalau musisi kita artikan sebagai orang yang bekerja atau berkecimpung di dunia musik, berarti itu meliputi banyak hal dong gitu. Musisi bisa orang yang bermain musik, komposer itu bisa bagian dari musisi, ya nggak? Arranger itu bagian dari musisi gitu. Itu menarik sih. Sedangkan performer itu orang yang ya udah perform. Tapi part dari musician juga. Ya, gitu. Industri paduan suara itu yang tadi sempat kita bahas. Jadi kalau di industri paduan suara itu bukan cuma pelatih ya, yang maksudnya bukan cuma pelatih yang bekerja di dalam itu gitu ya. Orang yang bikin event itu dapat duit, orang yang bikin festival itu dapat duit, artistic director, orang berkecimpung, bahkan freelancer seperti komposer itu bisa hidup hanya dari lagunya dipakai di festival paduan suara aja. Gitu. Ini kayak royalti gitu maksudnya. Dan kesadarannya orang paduan suara itu terhadap hak cipta tuh tinggi menurutku ya dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Jadi ini ya itu menarik juga sih karena tadi kalau dari definisi yang Guntur bilang ya tentang industri musik di dunia dia gitu. Itu kan kok itu performer banget ya, maksudnya dia tidak terlalu, dia mementingkan tentang package gitu. Tetapi bukan tentang bagaimana dia, maksudnya bukan tentang bagaimana dia bernyanyi atau teknik dia atau segala macam, tapi lebih ke package gimana kamu mempresentasikan dirimu. Itu kan sebenarnya kalau di otakku itu performer banget gitu. Nah, oke, misalnya kita sudah setuju bahwa performer adalah memang dia orang garda depan, ibaratnya dia yang mempresentasikan gitu. So yang namanya package itu penting. Nah, terus tadi Indra menyebutkan bahwa komposer itu juga bisa musisi. Nah itu sebenarnya aku nggak tahu sih musisi itu sebenarnya apa aja. Aku pernah nanya ini ke Guntur kalau nggak salah ya Tur. Di industri yang aku di dunia aku ini itu tidak semua juga cuma memikirkan package. Tidak semua juga memikirkan package. Cuma package juga, itu adalah nilai plus ya kan? Ya, memang harus itu kan. Iya, memang harus gitu. Ya, memang harus mandi, ibaratnya gitu, harus paling nggak mandi gitulah. Ya itu kan ngebahas tentang performer ya. Performer ada grade-nya sendiri. Nah, tapi yang aku juga mau tahu nih biar orang awam yang mungkin tidak mengerti dunia musik gitu. Terus ketika ada berita COVID bahwa musisi terkena dampak, tapi yang disorot bukan selalu sih, cuma kebanyakan yang disorot adalah musisi di dunia industri yang dia sudah besar gitu menurutku ya, yang diekspos selalu nama-nama besar gitu. Sedangkan terus aku juga punya temen yang main di orkestra gitu kan.
terus ngobrol, iya dia kan juga musisi ya gitu. Kenapa tidak pernah ada berita yang menyinggung tentang para pekerja di dunia orkestra atau Iya. komposer atau Iya. pengajar musik seperti kamu, Iya. freelance gitu. Nah, sebenarnya di dunia musik ini yang kita anggap sebagai musisi itu ada siapa aja sih dan tugasnya tuh apa, dan kan mungkin orang awam ngiranya yang namanya musisi itu ya main musik gitu. Tergantung bagaimana kita mendefinisikan musisi ya. Kalau sejauh ini sampai di titik ini aku masih menganggap musisi itu orang yang bekerja dan berkecimpung di dunia musik, yang artinya tidak hanya orang yang mempresentasikan musik, tapi juga orang yang membuat musik, orang yang melatih musik, orang yang menggubah musik, pokoknya itu. Jadi semua selama itu berhubungan dengan musik, dari proses dia dibuat, didokumentasikan sampai dia di ini, mungkin bisa kita sebut sebagai musician gitu ya. Tapi sekali lagi definisi itu mungkin akan sangat lentur, tergantung bagaimana kita melihat perspektif gitu ya, bagaimana kita meletakkan perspektif kita gitu ya. Gitu. Terus kalau ngomongin itu tadi aku ingat nih Sal. Jadi komposer nih, contohnya komposer deh. Jadi kalau ada beberapa komposer yang dia kerja freelance, dia bukan komposer ding, dia transcriber, apa sih namanya orang yang transkrip gitu? Arranger. Bukan, transkrip. Jadi kalau ada satu lagu lagi hits nih, lagu pop lagi hits, terus kalau orang-orang klasik kan orang-orang klasik kan biasanya kupingnya nggak terlalu bagus. Mereka pengennya pakai partitur nih. Dia mentranskrip ke partitur. Dia mentranskrip itu ke dalam partitur. Terus dia jual kayak di Sheet Music Plus, kayak di itu di situs. Aku punya teman yang pernah kayak gitu terus. Ya, itu mungkin dia masih bisa hidup gitu ya. Maksudnya karena selama ini kan dia tidak tergantung sama ini gitu kan. Tapi ada komposer-komposer yang kalau di paduan suara contohnya ya di Indonesia, dia sistemnya gini. Kalau kita ikut kompetisi dan kita membawakan lagu seorang komposer, kita itu harus pakai partitur asli. Kalau nggak asli, kita akan didiskualifikasi sama festival itu gitu ya. Baik, ada satu komposer di Indonesia, dia namanya cukup besar. Satu lagu dia yang akan kita pakai itu harganya 3,5 juta. Dan dalam satu festival bisa ada 10 tim yang membawakan lagu dia dalam satu festival, katakanlah gitu. Jadi kita kira dia kalau ada satu festival dia bisa dapat 20 sampai 30 juta gitu. Terus tiba-tiba festival tuh nggak ada. Gitu. Jadi ternyata komposer pun ya gini, karena kita semua wadahnya di industri festival dan kompetisi ini, ketika ini nggak ada, benar-benar nggak cuma pelatih doang gitu loh, event organizer-nya hilang, nggak dapat duit, komposernya juga kehilangan itu gitu. Jadi musisi yang terlibat dengan musik ini hilang semua gitu. Bahkan ini nih, satu lagi nih, kita kan sering ada workshop ya di musik paduan suara dalam konteks pendidikan tuh sering ada workshop nih, mendatangkan pembicara dari luar dan lain-lain dengan duit, pokoknya gitu, itu perputaran uang yang cukup besar juga. Karena sekarang kondisinya begini, banyak kayak penggiat paduan suara internasional itu yang bikin kelas Zoom gratis. Jadi konduktor dari Hungaria sama Singapura sama ini mereka bikin kelas Zoom gratis yang partisipannya yang nonton di Zoom itu bisa 300 orang dan lain. Sekarang kita yang kecil-kecil ini mau mikir bikin kelas online aja, gimana orang yang kelasnya Hungaria aja kasih cuma-cuma gitu kan. Mereka aja kasih. Jadi benar-benar sekarang itu udah modal madul lah industri. Kita mau cari duit lah. Masalahnya butuh finansial. Dia nggak ada financial matter menurutku. Nah, dia nggak ada itu. Masalah kita di sini kalau kita mau bikin kelas conducting, ya yang Hungaria aja gratis. Masa kita yang di Jogja dan ilmunya cuma segini mau bayar gitu kan? Ngapain mending ikut yang Hungaria gitu? Nah, iya gitu. Cuman nggak semuanya sih, semuanya di musisi misalnya kayak komposer itu mungkin tergantung juga wadahnya ya, karena kita lihat misalnya Eka Gustinawa, arranger dan komposer. Itu kan dia juga kompos di iklan. Sedangkan di dunia iklan itu kan kita tetap jalan ini. Di dunia periklanan kan tetap jalan. Justru kita kita di online, di media-media itu kan jalan terus kan. Nah, itu menurutku tetap making money dan besar gitu. Jadi kayak misalnya kemarin ada salah satu produk misalnya sabun, karena sekarang kan produk sabun baru hits banget. Itu si Eka Gustinawa atau Gustiwana itu harus mengubah gitu. Ini ada lagu baru, coba ini dirubah supaya lebih lebih ear catching gitu. Lebih
enak ya. Akhirnya karena aku kemarin sempat lihat YouTube-nya, jadi bagaimana caranya merubah gitu. Jadi dia sebenarnya nggak mati, sedangkan sebelumnya dia itu udah making a lot of money gitu loh. Sedangkan satu kali dia meng-arrange lagu berapa puluh juta gitu. Kalau kita ngomongin soal finansial, berapa puluh juta itu sebenarnya kan bisa ya untuk hidup. Satu kali arranger bisa hidup 2 bulan. Sedangkan sebelumnya udah melakukan berapa kali arranging aransemen musik gitu. Dan menurutku memang orang-orang yang di atas itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena sebelum lockdown, sebelum COVID ini ada, mereka udah making a lot of money gitu loh. That's what we call capitalism, Guntur. Saya kan freelancer ya. Jadi dia jobnya kalau yang sangat reguler itu main orkestra, entah itu orkestra klasik, entah itu orkestra pop kayak punyanya di MS, Erwin Gutawa kayak gitu-gitu. Sama ada job-job rekaman. Jadi misalkan ada kayak hi-fi bikin lagu, butuh string, suamiku gitu kan. Nah, contoh ini kasus ya misalkan ada band Guntur itu mau pakai string. Stringnya minta tolong sama Eka Gustinawa misalnya gitu. Dia yang bikin aransemen string. Karena Eka ini akan nyari pemain string untuk mainin aransemen dia. Biasanya kan gitu nih. Iya. Nah ya karena lagi COVID, pemain-pemain sekarang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa gerak kemana-mana, dan sangat tidak etis untuk rekaman gitu ya. Si arranger yang biasanya nge-hire suamiku, dia ini ngerekam semua seorang diri. Jadi dia bikin aransemen string. Rekam semua seorang diri sebenarnya. Dia jobnya nggak mati, dia malah dapat job dia malah dapat ekstrak. Lebih gede ya, ekstrak ya. Gitu. Jadi ada ketimpangan gitu kan. Ini jadi semakin tertumpuk satu orang dan yang lain nggak dapat apa-apa gitu. Dan maksud aku ngerinya gini, ketika kondisi COVID ini ternyata industri-industri seperti itu tetap jalan gitu. Maksudnya selama ini rekaman kita butuh pemain 5 dan ternyata sekarang tetap jalannya dengan gini gitu kan. Ntar mereka jadi berpikir ternyata lebih enak gini. Iya. Kenapa? Iya. Iya, sih. Dan itu yang terjadi di tempatku, di dunia kan seperti itu gitu. Kalau kita bisa kerjakan sendiri, kalau aku bisa main saksofon sambil nyanyi dan aku dapat ekstrak money, kenapa aku harus punya penyanyi? Sedangkan aku bisa berdiri sendiri kayak gitu. Pusing sekali. Kenapa sih masing-masing kalian berdua ini terjun ke dunia kalian masing-masing yang sekarang? Aku di paduan suara itu sebenarnya intinya mengajar juga gitu kan. Aku melatih, mengajar, memimpin mereka, dan itu masih bagian dari hal yang aku suka gitu ya. Karena cita-cita sebenarnya jadi pengajar. Entah itu jadi guru, entah jadi dosen, entah jadi apa, pokoknya aku tuh suka mengajar gitu, Sel. Terus kenapa bidangnya paduan suara? Karena suka aja. Aku yang sebelumnya selalu bekerja sendiri gitu. Orangnya kan individualis banget ya. Jadi apa-apa itu Indra. Ya, Anda tahu lah gimana saya di kampus gitu kan. Jadi paduan suara ini ternyata kayak laboratoriumku untuk ngerjain orang gitu kan. Nggak ngerjain orang sih. Laboratoriumku untuk bekerja dengan banyak orang. Ya. Karena aku juga nggak bisa ngebayangin sih ketika kalian berdua switching live gitu. Terus Indra harus seperti hidup Guntur, terus Guntur seperti hidupnya Indra, itu kayak enggak sih, kayaknya nggak mungkin. Kayak emang kalian udah cocok. Ini momen menarik ya buatku ya. Aku kan gara-gara corona ini nggak ada kerjaan, aku live di Spoon yang tadi sempat aku bahas itu. Sebenarnya Spoon ini jadi kayak aku kayak menjadi performers kan. Aku main musik, aku main piano sambil aku nyanyi gitu. Yang awalnya aku sangat enjoy karena aku membawakan lagu-lagu yang aku suka. Terus orang-orang suka sama nyanyiku, mereka nyawer-nyawer gitu kan. Fansnya bertambah, ternyata aku tidak nyaman. Karena ketika fansnya nambah, mereka itu jadi request yang aneh-aneh. Terus jadi kayak ada tuntutan, aku harus live tiap hari gitu loh. Aku sangat tidak nyaman dengan itu, Guntur. Jadi aku benar-benar tidak. Apalagi mereka sampai Instagramnya apa, dan aku nggak nyaman. Itu benar-benar oke, bukan dunia aku deh yang kayak gini. Jadi aku ketika, orang-orang udah mulai crowded nih, aku off, nggak live. Tiba-tiba live. Yang dengerin 6 orang, aku lebih suka yang dengerin cuma 6 orang, 8 orang gitu, tapi kita intens gitu, daripada yang kemarin sempat yang roomnya rame banget, orang-orang, oke, aku capek gitu, jadi bener sih katanya itu, aku nggak bisa socialize sama Guntur. Ini memang kenyataannya seperti itu penuh kepalsuan. Ya kita harus menanggapi orang-orang seperti itu, dan tiap orang kan beda-beda, apalagi aku tempat kerjanya beda-beda misalnya ya, dan sering sekali ketemu orang berbeda. Misalnya kalau Indra, ada 8 institusi, itu kan dalam, misalnya ada kontrak dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bisa aja Indra cuma 8 institusi itu gitu.
misalnya nambah pun orang-orangnya cuma itu aja, nggak mungkin ada orang baru. Sedangkan aku setiap hari itu ketemu orang baru. Jadi people come and people go. Itu. Sedangkan di paduan suara, aku tuh mencari singer yang bisa stay as long as they can gitu. Aku butuh singer yang semakin lama penyanyi itu tak pegang, dan semakin lama tim ini bertahan, tidak gampang-gampang ganti, semakin bagus nanti kualitasnya gitu. Jadi emang beda banget sih, benar-benar. Iya, bedanya seperti itu. Jadi kayak aku bisa, misalnya ada promotor atau ada orang yang ngundang aku bisa ngundang aku mau sama pengiring atau enggak gitu. Misalnya ngundang aku, oke, kamu aja sendiri gitu. Aku bisa digabungkan dengan musisi, dengan pengiring yang lain yang sama sekali aku nggak kenal. Sama sekali aku nggak kenal. Sama sekali aku nggak tahu kemampuannya. Cuman rata-rata misalnya udah digabungin seperti itu ya, konsekuensinya memang kalian harus dia harus punya skill masing-masing ya. Jadi kita bisa bekerja cepat gitu. Kadang pun karena bisa dibilang di industriku, di duniaku itu instan semuanya ya. Jadi kayak stuck, kayak misalnya gini, kayak misalnya sekarang kamu segini, ya kamu tuh sekarang kamu cuma tingginya segini, besok kamu ya tetap harus nggak berkembang gitu. Sedangkan ya tadi mau ngomong apa? Karena kamu nggak ada ini kali, nggak ada goal kayak Indra gitu. Maksudnya kalau Indra kan dari festival ini mesti naik tingkat lagi gitu. Jadi ya, Indra harus terus itu ditingkatkan. Karena kan kalau misalnya di industri di dunia aku, apa sih yang susah? Karena kan industri itu ya kayak itu instan. Ibaratnya aku nggak butuh latihan, tinggal datang, cek sound, GR, langsung jalan. Saya sebagai orang yang tidak tahu tentang musik, lumayan ada pencerahan, yaitu di mana tadinya dunianya Indra yang aku kira itu musik non-industri, tapi pelakunya sendiri bilang bahwa itu juga industri. Itu bagian dari industri. Yes, hanya dengan perbedaan cara bekerjanya aja yang berbeda, dan juga standarnya beda. Terus apa yang ingin dicapai beda, bagaimana cara mencapainya juga beda dengan yang kita ketahui musik pada umumnya, yaitu di dunianya Guntur gitu kan. Paling itu aja, ada yang mau ditambahin nggak? Sebenarnya di setiap yang aku alami, yang aku jalanin sekarang, mau dilihat dari perspektif pendidikan tuh bisa, mau dilihat dari perspektif industri tuh bisa gitu. Tapi kalau memang kita ngomongin dampak ekonomi, ya dampak terbesar dirasakan ketika kita melihat ini sebagai sebuah industri yang menjadi bagian dari industri lain yang lebih gede gitu. Jadi gitu, selama kita ngajar, entah itu kalian ngajar les-lesan di musik atau apa, dan itu tidak dianggap sebagai pendidikan formal gitu, akan tetap terdampak gitu. Karena ya biasa, dia tidak dianggap primer, sehingga ya itu nanti dulu gitu. Kita utamakan yang intrakurikuler, yang formal dulu, yang primer dulu. Jadi ya begitulah, mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa kita semua tetap aman gitu. Ya semuanya harus dianggap primer, tapi kan itu nggak mungkin gitu kan. Kalau semua lini dianggap primer itu kan nggak mungkin. Gitu. Guntur, ada yang mau disampaikan? Orang yang bekerja di dunia performers gitu, dan memang kalau kita ngomongin soal ekonomi seperti ini itu berdampak sekali ya, karena sama sekali tidak ada pertunjukan. Sebenarnya performer itu kan dia making a lot of money sebenarnya. Jadi bisa nggak bisa, coba nabung deh. Jadi kayak apa, financial consultant. Memang benar. mau nggak mau harus nabung. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan itu. Mau nggak mau harus nabung, dan gaya hidup itu memang harus merubah gaya hidupnya gitu loh. Karena emang gaya hidup di duniaku itu ngeri sekali. Banyak tuntutannya. Ya nggak semuanya, tapi memang mostly lah kayak gitu. Ya karena lagi-lagi itu konsekuensi kan, Tur. Konsekuensi di mana ya pas datang bajumu oke apa enggak, misalnya sepatumu oke apa enggak, itu kan memang kita harus secara berkala ganti sepatu. Sedangkan Indra ngajar copot sepatu, iya kan? Copot sepatu gitu kan, karena kamu di studio gitu. Sedangkan kita ditonton banyak orang ketika sepatu kita jebol misalnya atau rusak, gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi memang harus update seperti itu. Jadi memang bagaimana bisa nabung dan bisa mempunyai plan B, jadi punya bisnis lain atau punya ladang lain untuk ada kondisi seperti ini, kayaknya tidak akan berimbas. Karena aku tahu orang-orang performer itu sebenarnya banyak duitnya, cuman ya itu kepentok gaya hidup
Udah Oke. podcast Ada kita kali ini Nggak kayaknya ada. itu aja ya. Oke, terima kasih Gisel, terima kasih Guntur. Terima Terima kasih Indra, terima kasih, kasih sampai Gisel. bertemu di podcast episode selanjutnya, entah bersama siapa lagi.